Pemirsa, seorang pria bertato tertangkap tangan warga saat membobol 2 kamar kos di kawasan Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Warga yang emosi sempat menghakimi pelaku sebelum akhirnya digelandang ke kantor polisi. Warga berkerumun di rumah kos Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga baru saja menangkap seorang pria yang membobol 2 kamar kos dan mengacak-acak barang yang ada di dalamnya. Saat digeledah, pelaku yang bernama Ega Setiawan asal Bogor, Jawa Barat ini hanya diam dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara penghuni kos yang kamarnya dimasuki pelaku belum merinci apa saja yang diambil pelaku yang ternyata merupakan teman para penghuni kos. Aku kan lagi di luar, tiba-tiba ada yang WA, ada yang bilang ada yang bobol pintu. Apa aja yang hilang? Nggak tahu kalau yang hilang apaan, karena kita baru pulang juga. Berapa kamar yang dibobol? 2 kamar. Sebenarnya juga belum tahu, Pak, karena baru pulang juga. Kenal dengan pelaku? Kenal. Teman kita yang dari Bogor, Selingkuh. Kamu sudah berapa lama kos di sini? Udah lumayan lama. Saat digelandang menuju mobil polisi, warga sekitar yang geram sempat menghakimi pelaku, namun langsung dicegah. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Metro Durensawit, Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di kota Depok, Jawa Barat dibobol 2 pencuri yang beraksi dengan kendaraan roda 2. Para pelaku mengambil barang elektronik, perhiasan hingga logam mulia dengan nilai kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Hendak mencuri, 2 pria mendatangi rumah warga di Geria Amanah 4, Kalib Mulia, Kota Depok, Jawa Barat. Satu pelaku bertugas sebagai eksekutor membobol rumah warga yang kosong. Dan pelaku lainnya menunggu di atas motor mengamati situasi. Dari salah satu rumah, pelaku menggasak sejumlah perhiasan dan logam mulia. Sementara dari rumah lainnya, pelaku menggasak barang elektronik jenis tablet. Ya nggak ada, saya terus ya udah orangnya udah nggak ada. Saya udah pergi, nggak taunya dia balik lagi ke rumah saya. Yang hilang di rumah ibu apa aja, Bu? Perhiasan, ada gelang, ada cincin, ada logam mulia, ya perhiasan, semua perhiasan lah, anting. Berapa Bu kira-kira, Bu? Kerugiannya totalnya kira-kira sekitar 40 juta. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor terluka parah dalam kecelakaan di persimpangan eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan lainnya, yakni mobil dan juga truk box yang diduga mengalami remblong. Kecelakaan 3 kendaraan yakni truk box, mobil, dan motor terjadi di persimpangan eksit Tol Bawen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Insiden berawal ketika truk box diduga mengalami remblong, kemudian menabrak sebuah mobil di depannya. Kerasnya benturan membuat mobil berputar lalu menabrak seorang pengendara motor. Akibat tabrakan, pengendara motor terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara laju truk box berhenti usai menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan ini sempat membuat jalur menuju arah Salatiga macet hingga beberapa kilometer. Tronton apa itu? Tronton blongnya, blong terus nabrak beberapa mobil. Saya kan lampu hijau itu, aku nomor 2 dari depan. Dari belakang gitu? Itu dari belakangnya, tapi dia klakson. Tapi supirnya tadi bertanggung jawab, dia katakan ini setelah berhenti di sana. Badannya blong gitu? Blong, ya. Peristiwa kecelakaan di persimpangan eksit Tol Bawen ini sering terjadi. Kontur jalan yang menurun menyebabkan kendaraan mengalami gagal fungsi rem. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ludisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Kelurahan Banta-Bentaeng dibuat heboh dengan keberadaan bocah laki-laki berusia 2 tahun yang terkunci di dalam mobil kakeknya.
Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran warga hanya menggunakan alat seadanya untuk membuka pintu mobil. Anak bocah laki-laki ini berada di posisi driver atau sang sopir. Dan rupanya, bocah yang berusia 2 tahun ini memainkan kunci otomatisnya sehingga terkunci dari dalam mobil kakeknya sendiri di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga pun panik, sempat teriak minta tolong sehingga terdengar oleh sang kakek pemilik mobil dan langsung menghampiri kendaraannya. Namun karena kondisi pintu mobil yang terkunci manual oleh sang bocah, sehingga warga memilih untuk membukanya secara manual. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, lantaran warga hanya menggunakan alat manual berupa linggis besi pendek dan menariknya secara perlahan pintu mobil. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, pintu berhasil terbuka dan sang bocah pun berhasil diselamatkan. Awalnya kendaraan SUV dengan nomor polisi DD51LO yang dikendarai Daeng Silo bersama cucunya ini berhenti sejenak untuk mengurus berkas di sebuah tempat fotokopi. Sang cucu pun disimpan di dalam kendaraan dengan kondisi mobil yang hidup. Ada cucunya disimpan di atas, terus dia tinggalkan. Cucunya itu pencet tombol otomatis kuncinya. Nah, dia terkunci semua. Alhamdulillah dipanggil tukang kunci aman. Warga dan pengguna kendaraan pun diimbau agar tidak meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur di dalam mobil seorang diri, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pemirsa, seorang guru ngaji diamankan unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya karena melakukan pelecehan seksual kepada ibu-ibu. Modus tersangka mengajak ngobrol para korban lalu merekam pakaian dalam korban melalui ponsel yang disembunyikan. PJS 34 tahun diamankan unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran melakukan perbuatan asusila. Modus pelaku berpura-pura mengajak ngobrol wanita untuk menawarkan barang furnitur. Namun secara bersamaan tersangka memvideokan celana dalam atau bagian sensitif korban yang diajak berbicara dengan menaruh ponsel di jari kaki dan ditutup dengan kaos kaki. Aksi asusila tersebut dilakukan pelaku untuk koleksi pribadi dan untuk kepuasan seksualnya. Pelaku dilaporkan oleh salah satu warga yang mengetahui perbuatan bejat pelaku, lalu dilaporkan ke RT setempat dan dilanjutkan ke Polrestabes Surabaya. Modusnya yaitu mengajak berbicara kepada ibu-ibu yang mana adalah calon konsumen atau ibu-ibu yang sudah dikategorikan sebagai orang tua dari murid-muridnya. Kini polisi masih mendalami kemungkinan ada korban lain.